Terima kasih PKB, terima kasih Golkar, terima kasih PAN. Kami sudah 10 tahun bareng-bareng dengan Pak Prabowo. Kami meyakini perjuangan 10 tahun itu akan tuntas, Pak. Insya Allah Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Kerjasama politik di antara 4 partai politik yang besar di Republik Indonesia ini. Kerjasama politik ini diperkuat oleh 2 partai bersejarah, Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional. Kita bagian daripada tim Jokowi sebagai landasan untuk kita terus membawa Indonesia menuju cita-cita bangsa dan rakyat Indonesia. Kita akan merekrut anak-anak bangsa Indonesia yang terbaik untuk bersama-sama kita atasi hambatan menuju Indonesia Emas yang akan datang. Terima kasih PKB, terima kasih Golkar, terima kasih PAN. Dan bersama-sama kita akan berbuat terbaik untuk rakyat Indonesia. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Di tempat ini, tempat yang bersejarah, tempat naskah proklamasi disusun, dan oleh karena itu ini menjadi inspirasi bagaimana Partai Golkar memberikan dukungannya kepada Bapak Letnan Jenderal Pak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Tidak lain tidak bukan karena Bapak Letnan Jenderal Pak Prabowo Subianto lahir dari rahim Partai Golkar. Beliau setelah mengikuti berbagai kegiatan di Partai Golkar dan kekaryaannya tidak diragukan lagi. Ini egaliter, searah, sejalan, dan setujuan dengan Partai Golkar. Oleh karena itu, saya merasa bangga bahwa 4 partai bersatu dan juga mempunyai visi dan misi yang sama. Budi bahasamu, daku ini. Tentunya kita akan anggap bahwa semua partai yang sekarang dalam koalisi politik ini, kerjasama politik ini adalah sahabat, saudara yang satu bagian, satu tim. Kita bertindak, bergerak untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kita yakin dengan politik ekonomi yang sudah dirintis oleh pemerintah sekarang, di mana Pak Erlangga memainkan peran yang penting. Karena itu kita benar-benar semangat, berhasrat untuk memberi yang terbaik bisa kita berikan. Empat partai politik, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, dan PAN, resmi mengusung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden 2024. Keempat ketua umum secara resmi menandatangani kerjasama politik tepat di momen deklarasi dukungan. Momen deklarasi dukungan itu dilakukan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat pada hari Minggu 13 Agustus 2023. Mulanya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan secara langsung dukungan mereka kepada Prabowo. Setelah Golkar dan PAN menyampaikan dukungan, mereka menandatangani kerjasama politik di pemilu 2024. Selanjutnya, dilanjutkan penandatanganan kerjasama politik antara Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional.
Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, lalu menyiapkan dokumen tersebut. Prabowo terlihat mempersilahkan Airlangga Hartarto menandatangani kerjasama politik itu. Disusul Zulkifli Hasan yang juga membubuhkan tanda tangannya di dokumen itu. Setelah itu, Ketua Umum PKB Caimin menandatangani dokumen tersebut, dan terakhir Prabowo sendiri yang menandatanganinya. Kemudian keempat ketua umum partai politik tersebut foto bersama seraya menunjukkan piagam tersebut sambil diiringi riuh tepuk tangan mengiringi momen politik ini. Bergabungnya Golkar dan PAN dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR mengubah peta koalisi menuju Pilpres 2024. Mereka bersama Gerindra dan PKB resmi mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di 2024. Dengan demikian, seluruh parpol pemilik kursi di DPR RI telah menyatakan sikap dan dukungan kepada 3 bakal calon presiden yang ada, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Dengan demikian, koalisi Prabowo Subianto menjadi capres yang paling besar dukungannya. Total dari kursi di DPR RI, Partai Gerindra 78 kursi, Partai Golkar 85 kursi, PKB 58 kursi, dan PAN 44 kursi. Total keseluruhan koalisi Prabowo Subianto adalah 265 kursi DPR RI dengan persentase 46,09%, sehingga ini menjadi koalisi terbesar saat ini. Prabowo Subianto hanya membutuhkan 5% lagi untuk memenangkan kursi presiden di 2024 jika hanya ingin menang dalam 1 putaran.